Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fauzia Yusuf SAG, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Bener Meriah dari SMP Negeri 1 Permata. Saat ini saya bersama dengan Ibu Yusni Haujar SPD, Kepala Sekolah SMP 5 Permata, Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bu ya sudah bersedia saya wawancarai hari ini dan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita janjikan kemarin. Di sini saya melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak, Bu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada pada modul 3.1. Sebelumnya Bu, kalau bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusni Haujar SPD. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satuan Permata. Alhamdulillah saat ini Ibu Fauzia Yusuf SAG adalah calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan nanti Ibu ini menjadi inspirasi bagi guru-guru kami nantinya, Bu. Baik Bu, langsung saja saya akan mewawancarai Ibu dengan memberikan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini, kita lihat kalau dia dilema etika ini kedua-duanya bersifat benar. Tapi kalau ada bujukan moral, salah satunya benar dan salah satunya ini salah berdasarkan aturan hukum. Baik Bu, berarti Ibu identifikasi dulu kasusnya Bu ya. Kalau itu benar lawan benar berarti dia dilema etika ya Bu ya. Kalau dia itu benar lawan salah berarti ini termasuk bujukan moral ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus di mana dalam kasus itu ada dua kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar Bu. Jadi selama ini memang ada kasus seperti itu. Cara mengambil keputusan ini ketika kasus itu sama-sama benar, kami identifikasi dulu kasusnya. Setelah itu kami carikan beberapa solusi dan kami pilihlah solusi yang terbaik. Jadi solusi terbaik ini Bu artinya terbaik bagi yang punya kasus dan juga terbaik sama sekolah kami. Baik Bu ya, saya bisa rangkum bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang kalau kasus itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar. Yang pertama Ibu identifikasi dulu ya Bu ya, yang kedua Ibu cari solusi, kemudian yang ketiga Ibu pilihkan solusi yang terbaik, di mana solusi yang terbaik itu terbaik untuk yang punya kasus sendiri, kemudian terbaik juga untuk lembaga atau sekolah Ibu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan atau terapkan dalam pengambilan suatu keputusan? Langkah-langkah yang biasa kami ambil dalam suatu keputusan, yang pertama ini kami cari penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian penyebab ini apakah yang punya kasus sendiri atau berhubungan dengan kasus-kasus lain. Yang kedua, kami berdiskusi dan bermusyawarah dengan pihak
guru untuk mencari solusi yang terbaik. Baik Bu, berarti langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan itu yang pertama Ibu cari dulu penyebabnya ya Bu ya. Apakah kasus itu berasal dari satu pihak atau kasus itu ada hubungannya dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian yang kedua setelah Ibu tahu penyebabnya, Ibu berdiskusi ya Bu ya, ataupun selanjutnya melakukan musyawarah dengan guru-guru ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif lah begitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling efektif nih menurut saya adalah melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Menurut saya seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu lakukan dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah ya Bu ya. Kemudian setelah itu Ibu carikan solusi yang terbaik. Dengan itu nanti Ibu harapkan kalau kasus itu tidak ada lagi perselisihan gitu di akhirnya ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mengambil suatu keputusan Bu? Selama saya di sini, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara saya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah saya. Baik Bu, dalam menyelesaikan masalah ini apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu? Enggak, kami nggak punya jadwal tertentu. Jadi ketika ada masalah langsung saya selesaikan di sekolah pada saat itu. Biar nggak berlarut-larut kasus ini. Jadi kalau sudah berlarut-larut kan nanti menimbulkan perselisihan. Jadi kami nanti melibatkan guru kalau dibutuhkan, pengawas sekolah dan juga komite sekolah. Jadi pokoknya langsung kita selesaikan pada saat itu juga. Baik Bu ya, berarti dalam menyelesaikan kasus Ibu tidak perlu ada jadwal tertentu ya Bu ya. Kalau memang itu kasusnya ada, langsung hari itu juga diselesaikan ya Bu ya. Selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan Bu? Tentu saja ada ya Bu ya, kalau untuk menyelesaikan pengambilan keputusan. Jadi setiap permasalahan ini saya tuh selalu melakukan diskusi atau rapat dengan Dewan Guru. Jadi tujuannya itu tadi mencari solusi terbaik. Kemudian kami juga melibatkan pengawas sekolah dan juga komite sekolah. Jadi ada kolaborasinya agar tadi tujuannya solusinya mencari yang terbaik. Baik Bu ya, berarti yang membantu Ibu atau yang mempermudah dalam suatu pengambilan keputusan itu adanya kolaborasi ya Bu ya, dengan guru-guru atau komite ataupun juga pengawas sekolah ya Bu, sehingga nanti tentu keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Jadi Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan dalam wawancara kita tadi Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu petik
dalam mengambil suatu keputusan, Bu? Eh, Sebagai pimpinan di sekolah ini, Bu, banyak pelajaran yang dapat saya ambil dalam misalnya saja dalam mengambil keputusan apapun, semua itu harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada kita ini kerjanya sendiri-sendiri. Selain itu juga komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah ini juga menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah atau kasus yang ada. Baik, Bu. Sampai di sini dulu, Bu, ya, wawancara kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Ibu Yusni Haujar sebagai Kepala Sekolah SMP 5 Satap Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Yusuf SAG, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bener Meriah dari SMP Negeri 1 Permata. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Permata, Bapak Jainuri SPD MPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, Pak, bisa memperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuri SPD MPD. Saat ini saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Permata. Demikian, Bu, ya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia saya wawancarai, di mana ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP di dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Langsung saja, Pak, ya. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di mana kasus itu termasuk kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Ya, terima kasih, Bu. Ya, terlebih dahulu dalam penyelesaian kasus ini kita identifikasi dulu permasalahannya, yaitu antara dilema etika ini benar salah, kemudian antara bujuk moral itu benar dan benar. Ya. Berarti Bapak identifikasi dulu ya, Pak, ya, di identifikasi mana dulu. apakah kasus ini nanti termasuk kepada dilema etika yang benar sama benar, ataukah dia termasuk bujukan moral di mana kasus itu ada benar ada salahnya, Pak, ya. Kemudian selanjutnya, Pak, selama ini Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak lah, Pak, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kasus itu sama-sama mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, Pak. Ya, biasanya, Bu, kita mengajak beberapa tim dari sekolah untuk berdiskusi dulu, kemudian kita identifikasi lagi permasalahannya, kasus mana yang bertentangan, setelah itu baru kita mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Baik, Pak, bisa saya simpulkan berarti Bapak diskusi dulu ya, Pak, ya, dengan tim-tim yang ada di sekolah. Kemudian Bapak identifikasi kasus itu apakah nanti termasuk dilema ataupun bukan dilema. Kemudian, Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini atau yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Kita kumpulkan dulu informasi, mengumpulkan informasi, kemudian kita diskusikan kembali hasil yang kita temukan, Bu. Setelah itu kita pertimbangkan
keputusan apa yang akan kita ambil yang sesuai dengan aturan. Baik Pak, berarti langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan itu Bapak cari dulu informasi ya Pak ya. Kemudian dari informasi Bapak diskusikan, setelah itu Bapak pertimbangkan bagaimana cara menyelesaikan kasus itu, kemudian sesuai dengan aturan yang ada ya Pak ya untuk Sesuai dengan menyelesaikannya. aturan yang ada yang memanusiakan manusia. Baik Pak, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif lah Pak dalam pengambilan sebuah keputusan? Salah satunya tadinya Bu, kita lakukan musyawarah, kemudian kita kumpulkan pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita diskusikan secara transparan, ya Bu, agar tidak ada nantinya permasalahan di belakang hari. Baik Pak, berarti langkah yang paling efektif yang selama ini Bapak ambil itu adalah dengan jalan musyawarah ya Pak ya. Musyawarah dengan pihak-pihak yang berkasus Iya. begitu Pak ya. Kemudian Transparan Bu, ya. diskusi, kemudian adanya keterbukaan atau Iya. ketransparan sebuah kasus ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak di dalam mengambil sebuah kasus, sebuah pengambilan keputusan gitu Pak, ada tantangan yang menurut Bapak itu tantangan yang terberat? Ya, sudah barang pasti Bu, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita punya tantangan. Salah satunya yaitu tantangan dari pihak yang bermasalah, dan faktor-faktor pihak yang bermasalah, kemudian adanya intervensi dari pihak luar. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan ini kita belum bisa memberikan keputusan yang tepat yang sifatnya memuaskan kedua belah pihak. Pasti dalam sebuah keputusan itu ada sifatnya pro dan kontra. Baik, berarti tantangan yang terberat itu dari pihak-pihak yang Iya. berkasus ya Pak, bisa jadi intervensi Ya. ada dalam kasus tersebut ya Pak ya. Iya, benar. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau dalam pengambilan keputusan, Bapak mempunyai jadwal tertentu atau langsung saja Bapak selesaikan pada saat itu? Ya, biasanya Bu, dalam penyelesaian masalah kita tidak terjadwal. Apabila ada masalah, kita selesaikan terus sedini mungkin agar masalah itu tidak bertele-tele dan menimbulkan permasalahan yang baru. Ya. Jadi intinya tidak ada jadwal tertentu ya Pak Ya, ya, tidak ada. supaya nanti kasus itu tidak berlarut-larut sehingga bisa jadi kasus yang berlarut itu menimbulkan permasalahan baru permasalahan lagi baru. ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, sudah barang pasti ada Bu. Yaitu salah satunya tim yang kompak, kemudian secara transparan tadi kita mengambil keputusan harus dengan secara transparan agar bersifat adil kepada semua pihak. Kemudian ada acuan-acuan dari pedoman dari etika yang jelas. Ya. Baik Pak, berarti selama ini ada tim yang membantu Bapak Ya. untuk menyelesaikan sebuah kasus ya Pak ya. Benar. Kemudian Pak, dari perbincangan kita dari tadi, apa yang bisa Bapak ambillah hikmah dari pembelajaran yang hari ini kita lakukan Pak? Ya, pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini Bu, apapun itu permasalahan maka penyelesaiannya harus dengan cara musyawarah. Ya, berarti pembelajaran itu bagi saya, bagi Bapak, dan mungkin nanti untuk rekan-rekan CGP saya, Ya. setiap ada permasalahan kita harus selesaikan dengan musyawarah ya Pak ya. Musyawarah yang mengacu pada aturan yang berlaku saat ini. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya sudah bersedia saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Permata, dan saya ucapkan terima kasih.